Delok wis krek rong. Ah wis. Wis bener. Wis bener Mas. Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojok dan tamu kita sore ini adalah konseptor acara kita ini, Ali Ma'ruf. Lori, Halo Mas. ya sana dong, para fans. Sehat Li, Alhamdulillah Mas. semangat ya. Semangat. Kamu tuh masuk kuliah angkatan berapa ya dia? Angkatan 2010. 2010 lulus Lulus 2017. 2017. Maksimal kan. Ya. Kuliah di UIN ya. UIN Sunan Kalijaga. Ilmu Harus lengkap. komunikasi. Ilmu komunikasi. Itu fakultas. Ilmu komunikasi itu Jurusan. Fakultasnya? Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Oh, bukan dakwah ya? Bukan, beda Mas. Beda. Ada ilmu komunikasi, ada komunikasi penyiaran Islam. Oh, iya. Yang komunikasi penyiaran Islam itu yang didakwah. Gitu. Kenapa dulu masuk ke UIN dan memilih jurusan komunikasi? Singkat cerita, Ya, dulu singkat-singkat. Mas. Ya singkat. Ya, aku sendiri yang edit soalnya ntar. Biar nggak bingung. Nanti kalau jawabannya jelek tak edit sendiri. Iya. Tak ulang kayak yang jawabanku biar bagus. Jadi dulu nggak ada niatan kuliah. Kelas 3 SMA atau MA ya. Itu ya, MA, aku MA. Nggak ada niatan kuliah karena emang mau kuliah apa sih? Bingung juga. Dan ya wes turu di kelas dan lain-lain sampai suatu hari temanku dari Magelang itu sempat libur dan pulang ke Magelang dan dia mampir ke Jogja untuk mencari brosur universitas incarannya. Kok kamu kan dari Nganjuk, kok Magelang ceritanya? Kan aku di pesantren Mas. Oh, Aku di kamu itu pesantren, pesantren. Baru tahu aku. Kau ngerti kah? Enggak kan? Oh, ini anak-anak mojok nggak ada yang tahu nih kalau Ali itu anak pesantren. Kamu pesantren mana? Ya di Nganjuk. Loh, terus mau hubungannya karo Magelang? Jadi kan pesantren di Nganjuk. Oke. Nah, itu kan banyak temanku dari Lampung, dari Magelang, dari mana-mana. Oke. Nah, temanku dari Magelang itu sempat izin pulang untuk mencari brosur-brosur atau dia kan pengen kuliah di Jogja. Ya. Nyari brosur-brosur kampus-kampus di Jogja ini. Iya. Nah, dia izinnya cuma berapa hari terus langsung balik ke Jogja. Jadi dia lihat-lihat brosurnya itu di Nganjuk. Nah, bangku temanku itu di depanku. Jadi di MA ya. Iya. Jadi biasalah ada brosur yang gambarnya unik, menarik dan brosur UIN itu ada mbak-mbak cantik gitu Mas. Oh, kan cantik. Dan brosur-brosur lainnya maksudku. Iya. Jadi kan akhirnya berputar itu Mas berputar brosur itu. Terus kenapa dari sekian brosur itu kamu memilih UIN gitu? Dulu Paling cantik modelnya. mungkin korban iklan sih Mas. Karena di iya. brosur UIN dulu itu kok aku yang paling menarik. Wih, ini Pak. Karena ada narasinya itu. Endorse UIN Pak. Pertama ada mahasiswa-mahasiswi yang ya cantik dan ganteng itu. Terus kedua ada deskripsi kuliah di Jogja atau di UIN itu murah, enak, bla bla bla. Ada deskripsi biasanya Mas di brosur itu dan lihat-lihat fakultasnya sampai nemu ilmu komunikasi yang dimana ada kalau di brosur itu ada nanti bisa kerja apa sih? Okay. Nah ini yang komunikasi ini ada bisa broadcasting, ada advertising. Kamu waktu banyak. itu sudah tahu itu apa broadcasting, advertising? Kurang lebih tahu. Wow. Advertising belum tahu sih. Broadcasting itu tahu. Kamu pondok pesantren apa sih, Li? Biasa aja Mas. Iya apa? Supaya alumni Ponpesmu juga tahu gitu. Oh salah satu pondok termasyhur di Nganjuk. Wes. Lebih terkenalnya itu Pondok Krempiang.
Karena daerahnya namanya Krempiang, Oke. tapi namanya sebenarnya Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin. Wah, Miftahul Mubtadiin. Muftadiin. Iya. 3 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Jadi sejak SMP, SMA di situ. Iya. Itu ini ya. Tinggal di situ. Tinggal di situ. Bermalam di situ ya. Bermalam di situ, cuci baju di situ, masak di situ. Luar biasa. Berarti masih ini ya, masih bagus ya pengetahuanmu soal agama, baca kitab. Alhamdulillah. Kalau di pesantrenku itu ajarannya yang paling penting itu sebenarnya akhlak itu, Mas. jadi di sana akhlak diajarkan 6 tahun itu. Iya, jadi di sana kamu nggak apa-apa goblok, tapi jangan sampai akhlakmu jelek. Karena menyadari nggak semua orang bisa pinter. Ya. Cuman tetap aja dianggap goblok karena agama ya soal hafalan juga. Kalau di pesantren Mas ya. Oke, singkat Nah, kata masuk ke UIN. Singkat kata masuk ke UIN karena aku pertama tahu itu ilmu komunikasi itu yang paling menarik. Aku carilah ilmu komunikasi di universitas lain. Yang pasti aku yang udah tak blacklist itu yang pasti Jakartaan. Bandung, Jakarta udah blacklist terlalu jauh dan terlalu mahal. Oke. Nemulah 3 kandidat penting. Aku tebak dulu. Komunikasi itu di Jogja yang terkenal ya. Nanti kita cek kali. Tentu saja UGM. Terus UMY, Muhammadiyah Yogyakarta komunikasinya bagus. Atmajaya komunikasinya bagus. 3 itu. Ada permasalahan lagi Mas. Apa? Aku nyari yang UIN atau IAIN. Untuk meyakinkan orang tuaku bahwasanya aku masih ngaji di universitas. Jadi kenapa nggak UMY? Langsung tak blacklist karena mahal. Oh iya, UMY lumayan mahal. Ya. UIN dan IAIN. Yang UIN dan IAIN maksudnya IAIN itu saiki dadine UIN. Stein. Oh Stein. Ada mana? Stein Kediri ada. Oh di Kediri. Yang komunikasi penyiaran Islam bukan ilmu komunikasi. Ya. Dan IAIN Surabaya masih IAIN Mas. IAIN masih. Iya. Surabaya itu diubah jadi UIN mungkin belum lama. Belum lama. 3 tahun. Dulu masih IAIN. Betul. Nah, itu ada komunikasi penyiaran Islam ya? Ada. Pokoknya 3 itu. Oh jadi kamu harus UIN atau Stein atau IAIN gitu ya? Iya. Untuk agar supaya proposalku lolos. Lolos keluar dari nganjuk. Nah itu Surabaya tak blacklist. Aku sering ke Surabaya, panas, bau got dan lain-lain. Terlalu dekat. Padahal Surabaya itu sekarang keren. Iya keren sebenarnya. Tapi terlalu familiar. Tapi panas ya masih. Sangat panas. Kediri jadi pilihan kedua. Dan UIN-nya Surabaya dulu IAIN itu kalau nggak salah sudah berdekatan dengan Waru ya. Letaknya ya, tolong koreksi kalau saya salah ya. Sudah arah menuju Sidoarjo itu. Ya akhirnya daftar dulu di UIN. UIN Jogja. Yang paling murah. Waktu itu berapa Li? Masuk aku lupa Mas, tapi per semester 600.000. Oke. 2010 600.000 ya lumayan murah. Kalau nggak salah awal-awal itu cuma tambah beberapa hal paling antara 1 juta sampai 2 jutaan. Masuk awal itu. Sekarang UIN berapa? Kamu tahu nggak Mas? Nggak tahu, tapi yang pasti mahal udah. Udah mahal, tapi dibanding universitas lain mungkin tetap masih murah. Masih ya? Insya Allah. Kowe isi piro? Kamu angkatan berapa? Berapa masuk isi? 2.200. Semesternya? 2.200.000. Oh. Isi 2.200.000, dia jurusan film. Terus masuk ke UIN langsung diterima lah, nggak mungkin nggak kan? Bahasa Arab lancar, akhlaknya bagus, ya kan? Sebenarnya ya itu masuk akal ketika masuknya lewat jalur reguler Mas. UIN kan ada jalur biasanya yang ada tes bahasa Arab dan lain-lain. Oke. Aku itu ikutnya SNMPTN. SNMPTN itu ujian tertulis. Oh. Ya ada. Dan aku IPS. Ya udah ada matematika juga ada. Jadi game. Tapi tetap lulus kan? Tetap lulus. Kayak mereka itu ngocok. Oh enggak, kamu. ini aja. Ini Ali.
merendahkan hati ya, enggak lah. Kamu enggak, saya ingat Mas, matematika itu enggak tak isi. Loh, aku tak juga isi beberapa. Aku juga dulu UMPTN di UGM juga matematikanya tak isi 4 atau berapa yang aku bisa. Kan konon kiatnya mengisi UMPTN dulu, namanya UMPTN kalau waktu zamanku. Itu kalau nggak bisa mending nggak usah diisi. Karena kalau keliru kan minus. Gitu. Kiatnya konon begitu. Tapi aku yakin. Yakinnya itu aku menyanggah omongan Mas Putut yang di Prima itu ya. Apa kalau tuh? Daftar UGM nggak keterima ke UNY. Iya. Daftar UNY nggak keterima ke UIN. Iya. Aku nggak Mas, langsung ke UIN. Iya. Oke. Dan cara dulu ya ini Ali langsung masukin. Enggak, itu biasanya. SNMPTN itu bisa milih 2 sampai 3 kampus Mas. Pas dulu. Kan daftarnya gitu? Online. Iya. Maksudnya pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, pilihan ketiga. Di tempatku juga dulu gitu. Tapi IAIN sama UGM dulu dibedain nih tesnya. Kalau zamanku tempatku sama sih. Sama ya? Sama. Jadi ada pilihan UIN dan ada pilihan UGM? Enggak, aku cuma ada pilihan tapi aku cuma milih UIN. Enggak, brosurnya sebetulnya ada? Bukan di brosur, online langsung Mas. Online-nya sebenarnya ada? Ada. Bisa milih UGM dan bisa milih UIN gitu? Iya. Aku langsung milih UIN dan cuma satu itu toh. Alternatifnya enggak. Iya. Biasanya gitu ya. Jadi sama kayak biasanya orang filsafat, nah, saya kan kuliah di filsafat UGM. Itu biasanya itu bukan pilihan pertama. Pasti pilihan ketiga atau pilihan kedua. Tapi aku memilih yang pertama. Jadi tapi ya minor. Mungkin dalam satu angkatan filsafat gitu mungkin yang bener-bener pilihan pertama itu mungkin nggak sampai 5 orang lah. Gitu. Mungkin Ali juga gitu. Itu bodoh aja sih Mas sebenarnya enggak. Kenapa? Ya karena nggak tahu aja. Kalau tahu milih game. Milih beberapa maksudku. Win tetap nomor 1. Iya. Dan aku sebenarnya salah jurusan. Sebenarnya aku tertariknya itu sama KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Karena broadcastingnya di situ. Oh gitu. Kalau komunikasi itu jurnalistiknya. Jurnalistik juga di KPI. Nah ini komunikasi ini jadi lebih karena apa? Ilmu komunikasi ini baru di UIN ya Mas ya. Jadi cuma kebagian beberapa konsentrasi sisa yang adalah advertising, periklanan dan public relation. Oke, PR ya. Ya, cuma 2 itu. Jadi kamu ngambil PR atau advertising? Advertising. Oke. Menarik ini. Nah, kamu kalau nggak salah begitu masuk UIN, kos di dekat UIN dan jalan kaki ya dari? Iya Mas, karena aku nggak bawa motor kendaraan sendiri. Itu bagian dari zuhud atau orang tua nggak ikhlas kamu nanti ya-yaan gitu, nakal akhlaknya berkurang gitu tadi, gimana tuh? Nggak, pas aku awal kuliah itu sebenarnya udah ada motor. Nah, Jupiter MX kalau nggak salah. Oke. Bukan iklan. Nah, pas aku kesini tapi nggak punya SIM. Jadi nggak tak bawa awalnya. Karena nganggur sebulan 2 bulan, terus orang tua aku telepon. Mas Ki, motornya tak dol wae yo. Kayak tambahan tuku semongko. Ya wes gitu lah. Kayak gitu akhirnya tak kira Mas. Itu akan dijual. Terus diberikan lagi. Bapakku beli semangka dijual lagi, dia untung dan aku akan dibelikan baru di Jogja. Ternyata enggak. Dan itu berlangsung sampai 7 tahun. Oh, ayah ini ya, orang tua jualan semangka. Ayahku jualan semangka, melon. Oh, oke. Apa aja sih yang lagi musim. Daerah situ banyak sih ya memang semangka, melon ya. Iya, tengkulak sih Mas. Nyari. Terus gak diganti dan kamu membiarkan itu selama 6 tahun. Iya. Kamu mulai tertarik dengan dunia video itu kapan? Semenjak tahu kalau konsentrasinya advertising dan PR hanya 2 itu, akhirnya aku memutuskan untuk ke advertising. Nah, karena aku sudah memilih dan terjun ke advertising ini, ya aku harus, karena kalau kuliah kan banyak Mas, banyak materinya daripada praktiknya. Akhirnya nyari celah gimana aku bisa mempelajari praktik untuk advertising ini dalam artian produksi. Ya. Ikutlah aku UKM film. Karena
nggak ada UKM iklan. Tapi kamu memang bener-bener tertarik film atau itu tertarik setelah masuk UKM? Tertarik banget setelah masuk UKM karena sebelumnya biasa aja. Maksudnya ya itu bagian dari entertain lah. Slow nonton film kayak gitu. Dan ketika masuk UKM ternyata banyak film bagus. Kamu taunya itu film bagus enggak itu ketika ada di UKM? Akhirnya akses tontonan kan lebih banyak Mas ketika aku masuk UKM. Terus banyak obrolan dengan teman. Banyak gitu. Obrolan sama teman, bla bla bla, sampai ya ketemu komunitas-komunitas lain. Dan itu menyenangkan. Sampai ya sekarang seneng film. Seneng film. Nah, kamu sejak kapan seneng K-pop? Ini Ali di antara kru Mojo ini dia pakar K-pop. Ya, kalau saya sih ya jelas saya nggak punya ketertarikan dengan K-pop. Salah satunya mungkin usia ya. Sudah terlalu tua untuk mengikuti arus zaman gitu. Tapi ya saya inilah mencermati hobi masing-masing orang. Dan Ali ini sangat-sangat suka K-pop. Bisa dijelasin? Mulai muncul mungkin di Korean Wave yang kedua ya Mas ya. Pelan-pelan kalau terangin. Apa itu? Tapi jangan disuruh jelasin, aku nggak terlalu ngerti juga. Iya, tapi kalau tidak salah itu Korean Wave yang kedua. Korean Wave kedua itu maksudnya gimana? Ada produk-produk kayak K-pop itu menjamur lagi, banyak boyband baru. Sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada. First Wave. Ya First Wave dan Korea. Itu tahun-tahun berapa? Waduh, enggak itu ya. Pokoknya nah gini aja. Yang gelombang kedua itu tahun berapa yang kamu mulai suka? Itu aku ingat Indosiar itu udah menayangkan beberapa film, beberapa drama Korea. Pas waktu itu. Ya Full House, terus apa namanya? Gemjandi. Artinya kamu dulu mengakses K-pop itu dari televisi ya? Awalnya televisi. Okay. Cuman ya biasa lah Mas. Itu hampir sama kayak kita nonton apa namanya film India di televisi. Pertama nggak tahu kalau nggak ada ketertarikan ke Korea dan lain-lain. Ya aku tahu doang itu Gemjandi. Cuman karena di TV kan kita nggak tahu endingnya kayak apa dan lain-lain. Nah setelah di Jogja kan ada akses. Nah itu mulai ikut telusuri ini apa. Waktu di pesantren sudah mulai suka K-pop belum? Enggak. Belum ya. Artinya sudah di Jogja. Sudah tahun 2010 ke sini. Iya, 2011-an 2011 mungkin ya. Ketika musik-musik boy band, girl band apa namanya yang second Korean Wave itu ya. Apa yang membuatmu tertarik dengan K-pop? Dulu pertama lagu-lagunya enak sih Mas. Enak didengerin gitu. Enak didengerin dan kemudian merambah ke video klipnya. Jadi bukan filmnya dulu ya? Kamu kan suka filmnya hampir juga? Barengan sih, Tapi kamu suka filmnya juga kan? Filmnya artinya suka. Lagunya kamu suka, filmnya suka. Apalagi yang kamu suka dari Korean? Drama. Oke, gak pakaian, lifestyle-nya enggak ya? Enggak sih Mas. Jadi kalau kamu suka cewek ya mungkin cewek-cewek yang Asia sih Mas, Asia. Indonesia masuk. Melayu masuk lah ya. Melayu masuk. Oke, tadi jadi lagu dulu ya kamu suka? Lagu dulu. Meskipun kalau ditelusuri ke belakang udah nonton tadi di Indosiar udah nonton. Ingat nggak yang paling kamu suka? Awal-awal. Awal-awal lagu. Ya. Apa? Grup musik, penyanyi? Dulu tuh aku suka banget hampir setiap pagi dengerin lagunya Tiara, Roly Poly. Itu lagunya cukup energik dan kayak bisa buat senam itu loh Mas. Yeah. Jadi kamu sambil jinggak-jinggak gitu. Li, kalau suka itu kan bahasanya pakai bahasa Korea kan? Iya. Itu kamu langsung nyari artinya apa gitu atau enggak asal mendendangkan asal. Gitu? Oh gitu ya. Enggak perlu tahu artinya sebetulnya. Enggak perlu. Baru cari-cari mungkin baru cari-cari tahu itu malah 2-3 tahunan kemudian. Sebelumnya ya biasa wae di rumah kayak enak. Iya. Terus filmnya juga kamu mulai suka akhirnya? Filmnya mulai suka. Menurutmu sebagai orang yang juga menggeluti dunia perfilman gitu ya, apa yang membuat film Korea itu banyak penggemarnya termasuk kamu suka gitu?
banyak alternatif tontonan, Mas. Banyak alternatif cerita dan segar. Apa sih Banyak yang membedakan kebaruan. dengan barat gitu, film barat atau sinetron Indonesia? Ini dramanya apa filmnya? Dramanya dulu deh. Karena perbandingannya dengan sinetron Indonesia ya. Iya. Oke, kita perbandingkan deh drama Korea dengan sinetron Indonesia. Jadi sebenarnya kalau drama Korea itu lebih terinfluence sama dorama Jepang. Mereka hampir sama. Tapi kan Jepang itu biasanya kalau di drama itu ya film-film Jepang ki agak over dramatik gitu Mas. Ya kan kayak nani. kayak oh ini aksennya. Aksennya dan terus drama percintaannya itu mereka masih over dramatik. Nah, Korea menurutku berhasil mengadopsi dorama itu dengan sangat baik. Dia itu dramanya tidak over dramatik di beberapa film ya, di beberapa drama maksudku. Cuman beberapa yang yang over dramatik ya banyak. Banyak juga. Dan kalau bedanya film ya tadi banyak pilihan Mas. Mereka hampir di semua lini, semua pekerjaan itu ada dramanya. Itu bener nggak kalau nonton drama itu membuat orang-orang sulit untuk berhenti? Bisa jadi. Bisa jadi sulit. Karena ceritanya sangat menarik. Tapi sinetron juga dulu kan di Indonesia juga menarik. Buktinya sampai sekian ratus episode. Iya. Sebenarnya enggak apple to apple sih Mas membandingkan drama sinetron sama drama Korea. Oh gitu. Kenapa? Soalnya karena sebenarnya sinetron di Korea itu juga ada. Oh beda. Kalau sinetronnya juga bagus nggak menurut? Aku nggak nonton karena sama episodenya sampai 100. Ternyata ini anaknya ini ketuker dan lain-lain. Itu sama. Ini yang disebut drakor ini berapa biasanya serinya? Saya bener-bener nggak tahu ya, maaf ya teman-teman. 12 sampai 16 biasanya. Oh jadi kayak mini seri gitu ya? Iya. Sebelum mereka ada konflik sama Cina. Konflik apa lagi itu? Aku nggak tahu lebih detail konfliknya, yang pasti tidak bisa ditayangkan di Cina. Akhirnya mereka memotong drama Korea yang biasanya 1 jam itu jadi setengah jam Mas. Di tengah-tengahnya ada iklan biasanya untuk menanggulangi kekurangan dana mereka. Karena kan penghasilan mereka terkurangi kan karena ada blokade dari satu negara gitu. Sampai jadi ini banyak K-pop itu sebetulnya menginvasi Cina ya? Cina. Dan sekarang Jepang juga. Ya kalau Jepang ya. Indonesia sudah pasti. Menurutmu juga, ini kan K-pop ini kan kalau dibilang ya, kalau dibilang hanya remaja sih sebetulnya enggak. Karena drakor itu konon juga digemari oleh ibu-ibu. Itu apa yang bisa mempersatukan remaja Indonesia, anak-anak muda Indonesia juga dengan ibu-ibu gitu, untuk sama-sama mencintai drakor? Mungkin karena gini sih Mas, dari dulu itu ibu-ibu zaman dulu mungkin nggak punya alternatif tontonan. Mereka kan asal nonton, asal nyalain TV pas waktu senggang, ya udah yang ada ditonton. Dan ketika udah ngikutin beberapa episode, mereka akan ngikutin terus. Kayak gitu. Nah sekarang kan akhirnya alternatifnya banyak. Mereka punya HP Android yang bisa online dan lain-lain. Nah tahulah itu dari anaknya atau siapa, terus menonton satu episode di drama itu dan seneng. Sebenarnya malah ibu-ibu itu senang dengan berseri kayak gitu Mas. Berseri kayak gitu. Jadi ini ya, kalau aku melihat ini kan yang menyukai ini sudah nggak hanya dibilang banyak, kalau ini banyak banget. Di timeline Twitter itu kelihatannya kalau kita lagi ini. Kenapa hal seperti itu tidak pernah terjadi untuk yang lain nih? Misalnya tergila-gila, ini kan fenomena baru ini drakor gitu atau K-pop gitu. Apa ya yang
ini memang pas kompatibel dengan jagat batin orang Indonesia gitu. Apa sih? Karena kalau zamanku kan aku bener-bener nggak tahu K-pop, nggak tahu apa gitu. Yang ditanyain apanya Mas? Kok bisa bener-bener merebut hati banyak remaja Indonesia gitu loh. Karena ada keponakanku, ada juga sepupu-sepupunya istriku yang masih remaja itu gila itu sampai belajar bahasa Korea. Iya. Dan pintar-pintar mereka fasih berbahasa Korea. Orang Indonesia itu cenderung sebenarnya banyak, ada beberapa masa ya di drama atau film Indonesia kalau Mas Putut memperhatikan. Waktu aku kecil dulu ada masanya karena TV menayangkan India, akhirnya hampir semua orang suka film India. Iya. Terus ada yang Jepang, beberapa orang suka dengan Jepang. Dan benar. Nah, Korea ini ya hampir sama kayak itu. Ya Meteor Garden itu malah Taiwan ya kalau nggak salah. Meteor Garden, zaman-zaman Meteor Garden. Nah, Korea juga muncul kan yang satu drama Korea yang paling populer pas zaman-zaman awal Korea naik di Indonesia adalah Boys Before Flower, yang itu adalah adaptasi dari Meteor Garden ini. Nah, jadi sebenarnya dan Korea emang dunia entertainmentnya itu diurus dengan baik, bahkan dengan negaranya. Jadi ini satu negara sudah suka, ya udah di follow up terus. Akhirnya banyak boy band, girl band Korea atau manajemennya bikin kantor-kantor di Indonesia, mendatangkan 1-2 ke Indonesia, membuat konten YouTube dengan konser juga sering di Indonesia ya. Beberapa kali ngomong bahasa Indonesia, punya nama Indonesia. Beberapa biasanya untuk fans service ya Kak. Biasanya mereka ada yang punya nama Indonesia. Misalnya siapa? Wah, aku nggak tahu. Budi. Tapi aktor Korea yang kamu ini idolakan ada gak? Aktor siapa? Aktor ya? Jangan aktris dulu. Kalau aktris nantilah. Setelah aktor saya tanya aktrisnya. Wah, nggak ada ya kalau aktor. Aktor. Ya oke, aktris deh. Tiga. Kalau romance komedi itu aku, kalau aktor ya Mas ya, suka si siapa tuh namanya? Hello, aku nggak ngerti. Cha Tae-hyun. Karena aku suka romance kan. Itu cowok aktor ya, aktor. Cha Tae-hyun itu. Kalau aktris siapa? Alah, pura-pura mikir. Kamu mikir karena bingung nih siapa yang mau dipilih. Iya. Ayo siapa? Kalau ngomongin yang pertama kali muncul di kepalaku tuh Ayu sih Mas. Cuman Ayu itu kan sebenarnya Indonesia jenis Ayu. Ayu. Itu nama panggung. Jadi sebenarnya dia penyanyi. Cuman membintangi beberapa drama. Biasanya kan penyanyi juga kayak gitu kan. Ketika udah di entertain, dia juga membintangi drama, bintangi film, dan beberapa drama aku suka. Dan ketika dia mencoba bermain film, ada satu film di Netflix itu film beberapa omnibus, beberapa film pendek, dia semua bintangnya, dan itu aku seneng banget. Itu cantik nih. Cantik. Kamu kok tersipu. Jadi kamu ini ya, ada imajinasi untuk punya pacar orang Korea gitu nggak? Iya selalu. Ada ya. Ada. Oh, itu yang bikin kamu susah milih cewek Indonesia tuh. Ya enggak sih. Ya itu cuma mengidolakan. Tapi kalau ngomongin kepikiran, ya kepikiran. Ya sempat kepikiran. Kalau diperbolehkan misalnya, dan kalau itu mudah menjadi kenyataan, kamu memilih punya pacar orang Korea atau orang Indonesia? Indonesia ada Mas.
Kenapa? Indonesia yang berwajah Korea gitu mestinya jawabannya. Ya, kalau faktor kultur dan lain-lain ya itu kita apa? Eliminasi. Ya kita eliminasi lah, kita singkirkan dulu itu. Wajah aja lah secara visual gitu. Ya. Korea. Iya Korea. Korea Jepang lah. Korea Jepang ya. Ya. Piala Dunia. Oke, terus kamu itu di timeline terkenal sebagai orang yang suka cinta-cintaan. Kok bisa Li kamu mengukuhkan diri sebagai seorang apa ya, istilahnya apa? Quote cinta. Lihat saja nanti di Ali Ma'ruf, waduh fansnya banyak banget. Hopeless romantic. Apa kamu kalau kayak gitu tuh lagi nggak bisa tidur terus membayangkan cewek Korea patah hati gitu? Enggak ya? Enggak. Cuman kan apa ya? Ya bahasa itu yang paling universal lah. Ngomongin cinta kan bisa apapun. Jadi ya seneng aja. Dia nerbitin buku tentang cinta-cintaan. Judulnya apa Li? Perihal cinta kita semua pemula. Perihal cinta kita semua pemula. Jadi dia mau memberontak ke orang-orang yang sok tahu tentang cinta. Kalian tuh semua pemula, sama pemulanya kayak Ali. Udah pernah pacaran belum nih? Udah Mas. Tenang. Hah? Tenang. Berapa kali? 2 kali. Wih. Waktu masih mondok. Lumayan lah ya. Waktu masih mondok. Masih mondok? Iya sekali. Nah, anggaplah kalau masih mondok cinta remaja ya. Iya. Kuliah sekali. Terus kenapa? Putus sudah. Putus. Di atau memutus. Ush. Enggak ada yang hebat dari memutus. Enggak ada yang hebat. Sekarang belum punya pacar. Belum. Tapi fans banyak kan? Ya enggak bisa. Ya itu tanya orang-orang Mas ngefans kan. Loh, ya followers kan belum tentu fans. Ya kan dari komen-komennya kita tahu. Gitu. Ya insya Allah. Usia berapa nih sekarang? Berapa ya? Aku 92 Mas. 26. 28. 28 belum 27. 27 lah, oke 27 pacaran 3 tahun menikah lah umur 30. Enggak kepikiran kayak gitu? Kepikiran Mas. Kepikiran pacaran atau kepikiran menikah? Menikah. Wih, taruh? Enggak mau taruh? Ya, kalau bisa enggak. Ya berarti pacaran ya. Karena kenal orang ya enggak cukup sebentar. Oh iya. Justru kalau mengenal terlalu dalam bisa enggak jadi. Yang kayak apa Li yang kamu inginkan? Kayak apa ya Mas ya? Ya sederhana Mas. Ya apa? Sederhana itu gimana? Sederhana cara pikirnya. Cara pikirnya sih Mas. Asik diajak bicara, nyambung. Nyambung dalam hal apa? Yang ngobrol dalam hal apapun. Ada kan sebenarnya beberapa orang yang kalau diajak ngobrol tuh sulit banget. Loh, enggak. Aku sama istriku enggak nyambung nih. Oh iya. Ya berarti aku nyari yang selain itu. Ya, makanya harus dalam konteks apa gitu. Kami beda profesi. Ya. Saya penulis, istriku desainer interior. Mungkin pernah teman-teman beberapa teman aku kasih tahu ya. Istriku nggak tahu dunia tulis menulis, nggak tahu dunia buku. Kami pacaran di saat aku cukup terkenal sebagai penulis. Dia nggak tahu aku. Dan mungkin nggak pernah baca satu bukuku secara utuh, khatam itu belum pernah. Dia nggak tahu, bahkan jangankan aku lah, Pramudia Anantatur saja nggak tahu. Jadi nyambung apa ya? Kalau kami ngomong yang apa ya? Mungkin hal yang lain. Tapi kan dunia profesi pilihan kita ini kan membawa banyak hal, gitu loh. Hobi kita, apa yang membuat kita suntuk, apa yang membuat kita gembira gitu ya, pilihan profesiku. Misalnya aku penulis nih, kan dunia yang aku pikir ya seputar itu kebanyakan kan.
dunia penerbitan, dunia literasi apa. Hal yang membuat aku gembira kadang-kadang di seputar itu, hal yang membuat aku banyak sedih kadang juga di seputar itu gitu kan. Bayangkan jika orang yang kita ini tidak mengerti sama sekali dunia itu. Orang membayangkan itu enggak cocok gitu. Tapi aku merasa enjoy aja. Yang ngomongin yang lain gitu. Justru bisa jadi oase gitu. Dan enggak ada perasaan untuk memaksa kamu yang suka baca dong. Ya dia sukanya gambar. Ya bahwa orang menggambar itu suka membaca ya bagus gitu. Nah dia enggak juga memaksa harus tahu dunianya gitu. Nah, kamu maksudku cocok dalam hal apa nih? Kalau ngomongin komunikatif itu kayak wawancara kerja ya, Mas. Gimana? Nyambungnya ya itu, maksudnya asik diajak ngobrol. Asik diajak ngobrol. Kalau kamu pengen asik diajak ngobrol, Agus aja gitu loh. Oke, Agus udah punya istri. Ega. Kalau yang kamu maksud tuh punya pacar itu asik diajak ngobrol. Iya. Lebih asik ngomong sama Ega kan? Apa tuh? Enggak. Terus gimana tuh? Ya itu asik diajak ngobrol. Kalau bisa ya cantik. Cantik menurut ini mulai ya. Iya. Yang kayak Ayu tadi siapa namanya? Ayu. Tampaknya Ayu. Ayu tadi. Cantik. Ya gitu lah. Tapi ada keinginan menikah umur berapa gitu? Oh ya tambah satu lagi Mas. Apa? Akhlaknya baik. Wih. Ya akhlak baik itu kayak apa nih? Tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Ada surat kelakuan baik. SKCK. Cene apa sih SKCK? Surat kelakuan. Apa kah? Cene apa? Kowe SK. mantune polisi lho. Keterangan catatan. Kono cene ya. Nah itulah. Iya. Itu enggak kan? Akhlaknya baik. Iya ya, akhlaknya baik maksudku. Ya nanti kan bakal pernikahan itu kan rumit ya Mas ya. Maksudnya ya kamu merasa akhlakmu baik enggak? Lumayan. Berarti ya akhlaknya lumayan dong. Iya lumayan. Lumayan. Ya nggak buruk-buruk amat. Terus, Li, kamu tuh masuk Mojok 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Enggak saya wawancara ya kali ya? Enggak. Kamu yang wawancara Bana ya? Prima, Agus, Mas Adit. Nah, ini teman-teman supaya tahu juga. Janu enggak wawancaranya bukan saya kan? Ali kan. Nah, di Mojok itu saya biasakan ada tradisi perekrutan kru. Walaupun kami tim yang cukup kecil ya isinya sekarang ada 16 orang. Itu tidak pernah bahkan keputusan menerima karyawan itu tidak pernah utuh dari saya ya, Li ya. Nah, tergantung yang direkrut apa. Karena saya punya prinsip bahwa mereka yang bekerja itu akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman satu kolektifnya, satu departemennya gitu. Sehari-hari mereka akan bertemu dengan itu dan bekerja dengan itu. Sehingga yang punya keputusan memilih secara filosofis mestinya teman-temannya, bukan saya gitu. Saya kan paling ketemu Ali 3 kali seminggu ya Li ya, 3 kali 4 kali seminggu gitu. Nah yang sehari-hari sebelum pandemi kan teman-teman ketemu 5 hari. Dan 5 hari selama sekian jam, 6 sampai 8 jam. Jadi ya mereka yang harus memutuskan. Saya itu ingat hanya merekrut, pernah keputusan saya sendiri karena saya anggap penting. Karena harus menduduki posisi tertentu itu Yamadipati Seno gitu. Itu saya rekrut. Davi saya yang merekrut. Pemret, kalau khusus Pemret saya yang merekrut. Nah ini buktinya Ali tidak saya yang mewawancara. Janu orang baru, anak buahnya Ali, anak isi ya biar ini. Kamu nongol di sini dulu bisa nggak? Nongol. Nah ini anak isi jurusan film baru kerja sebulan ya Nu ya? Belum ada.
Belum ya, belum. Baru masuk tanggal 28 kemarin ya. Aska, kamu yang rekrut Saku nggak? Ega ya, karena anak buahnya Ega dulunya ya. Sekarang jadi satu tim sama. Kamu membayangkan nggak dulu kerja di Mojok, Li? Enggak. Tapi kamu tahu kan Mojok? Tahu. Tahu ya. Tahu. Anak Uin masa nggak tahu Mojok. Tapi nggak fanatik. Beberapa temanku fanatik, Mas. Oh ya, kamu yang keliru. Maksudnya kalau Uin tuh fanatik, mau ada Pak Edi Mulyono yang nulis di situ. Masa nggak fanatik? Aku dateng loh Mas pas ulang tahun ke-1. Ulang tahun pertama kamu datang? Yang di warung Mojok 1 ya Mas ya? Ya di warung Mojok, ya. Warmo di Jalan Damai. Ya, itu karena ikut beberapa temanku yang fanatik itu. Wah, situlah. Harus Mojok itu harus kayak K-pop. Anaknya fanatik. Bikin nama fans berarti Mas. Oh gitu ya? Iya. Apa tuh? Kalau K-pop tuh apa sih nama? Wah banyak. Ya beda-beda. Oh beda-beda? Beda-beda. Kalau keseluruhan apa ya? Yo K-popers. Oh, K-popers. Sorry, Li. JKT48 itu mengadopsi K-pop nggak sih? Jepang. Oh Jepang kalau itu ya? Jepang. Oh. Maaf ini ya. Maafnya ke Wota Mas. Jadi bully lor. Canyar. Oh itu Jepang ya? Jepang. Nah, ini soal Omnibus Law. Wah. Enggak. Kenapa kok bisa penggemar K-pop atau fans K-popers kata kamu itu, tiba-tiba membuat trending dan ikut menghadang Omnibus Law? Beberapa sebenarnya fans aku nggak tahu ya besaran sebaran umurnya ya Mas ya. Ya. Tapi lihat-lihat di Don Emprit kayaknya 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Kebanyakan yang justru yang Ava Korea itu. Yang Ava Korea yang menolak Omnibus Law. Iya. Justru 18 tahun ke bawah. Iya, sempat lihat kalau nggak salah. Dan mungkin mereka punya kesadaran bahwasanya sebenarnya kan fans beberapa boyband dan girlband ini kan aktif di kegiatan sosial kayak BTS kemarin di ngiklanin UNICEF untuk self love. Beberapa juga boyband girlband ini sering kayak nyumbang kemana. Korea itu salah satu yang membantu menangani corona itu ya karena sumbangan itu dari boyband pertama 1 miliar dan lain-lain untuk masker dan lain-lain, akhirnya semua rakyatnya dapat sumbangan itu. Nah mungkin karena belajar dari idol-idolnya yang ternyata kita harus berkontribusi ya dan lain-lain, akhirnya mereka seperti jaga marwah, jaga nama fansnya. Mereka nggak mau namanya buruk. Dan ketika tahu ada isu yang penting dan lain-lain, kita nggak boleh dong kita nggak boleh jelekin nama fanbase kita. Kita harus mengangkat bahwa kita itu bisa berkontribusi loh. Iya, nggak cuma Ava Korea yang bocah-bocah. Ke Omnibus Law untuk menghadang itu menurutku luar biasa. Ya, satu itu bukan isu yang cukup populis, ya kan. Lain dengan corona ya, lain dengan pendidikan gitu. Itu isu-isu yang kalau orang nggak setuju itu akan punya persoalan kamu. Tapi kalau Omnibus Law kan ada wacana yang agak sedikit rumit gitu ya. Tapi itu luar biasa. Dan saya baca di beberapa ulasan media massa ya, banyak yang ternyata paham. Dan sekarang itu mereka kayak Mas ya? Mendapuk diri sebagai pasukan cyber. Oh ya? Mungkin kami nggak bisa turun ke jalan, tapi masalah internet serahin kami lah. Masa? Cuma kamu mau hashtag apa? Kami bisa bantu. Oh gitu. Iya, karena ya itu kontribusi mereka kan mungkin nggak bisa banyak karena akses dan lain-lain. Dan mereka masih kecil, masih remaja. Mungkin seperti itu mungkin. Hebat. Terakhir Li, menurutmu K-pop ini akan evolusinya akan sampai ke seperti apa gitu? Akan terus
menuju puncak, ini belum akhir dari K-pop gitu, atau nanti akan diganti oleh sesuatu yang lebih besar lagi? Kalau di maintenance dengan baik, maksudnya itu kan peran negara juga ada tuh Mas di situ, memperjuangkan itu, dan konglomerat Korea itu, dan bahkan kemarin Oscar dimenangin oleh Parasite, maksudnya di Korea juga. Jadi mungkin malah pintu di film itu pintu gerbang awal malahan. Bisa jadi. Malah belum ini baru tahap puncak. awal lah ya. Bisa jadi. Meskipun beberapa festival yang selain kalau di film ya Mas ya, festival selain Oscar ini sudah banyak yang menang di mana-mana dan lain-lain. Dan itu penting ya. Penting untuk jalan pintu masuk film-film Asia agar ya isunya kan Amerika itu membenci subtitle dan lain-lain itu kan ya banyak isu, dan boy band, girl band atau K-pop ini juga sudah mungkin yang sangat terkenal sekarang kan baru 1-2, dan bisa jadi itu akan bertambah kalau di maintenance dengan baik, negara masih support, dan boy band, girl band ini masih dengan kualitas yang sama, itu mungkin masih bisa naik. Ini klise Ali, pertanyaan ini sebagai bagian dari tahap akhir obrolan kita. Indonesia bisa nggak sih melahirkan seperti K-pop? Ya, kalau kualitas produk itu sebenarnya bisa Mas. Cuman akhirnya untuk menjadikan itu dilirik oleh semua negara bisa masuk dan lain-lain, itu kan perlu hal yang perlu kerja keras. Apalagi sebenarnya dari dulu film Indonesia ya banyak banget yang bagus. Tapi kan akhirnya nggak bisa ditayangin di bioskop karena harus kepotong, lalu sensor atau apalah, dan masih ada peraturan negara yang aneh dan lain-lain, dan mereka ya peran negara penting Mas, sedangkan negara kita kayak gini. Iya. Ya, kayak tapi gitu. Agenda pertamanya mungkin berkuasa di negeri sendiri dulu ya. Ya. Dan sepertinya film Indonesia sebelum pandemi itu mulai bagus angka penontonnya, dapat engagement yang bagus juga ya. Kalau musik kan sejak dulu sebetulnya relatif, kalau musiknya Indonesia itu disukai oleh telinga pendengar orang Indonesia sudah luar biasa gitu. Tapi kalau film aku baca-baca sih sebelum pandemi sebenarnya angkanya cukup fantastis, grafik penonton di Indonesia di bioskop. Iya, dan banyak produk-produk yang baru, yang segar di Indonesia, dan bisa karena aksesnya juga sudah semakin enak Mas. Maksudnya sekarang banyak OTT yang kayak Netflix dan lain-lain lah. Itu sangat banyak dan bisa menampung atau bahkan mendanai si filmmaker ini. Dari dulu kan kendalanya biasanya itu. Kalau kamu tuh sebetulnya mengimajinasikan dirimu ke depan itu profesinya apa sih? Sutradara atau direktur sebuah acara kayak gini? Tentu dengan skala yang jelas lebih gede gitu ya. Aku sebenarnya pengen jadi kreatif director aja sih Mas. Apa tuh kreatif director dalam konteks itu? Pengen ngonsep aja yang kerja biar orang lain lah yang lebih bagus. Gitu ya. Karena aku sadar kalau teknis katakanlah gambar ki aku biasa wae semenjana. Ya kayak gitu. Bikin video ya cuma kayak gitu. Aku pengen konsepnya nanti ini kalian kerjain ya. Kayak enak kayak gitu doang. Oke, gitu ya. Iya. Cuman untuk mencapai itu kan. Iya. Sebagai penutup teman-teman, di video Mojo ini Ali dan kawan-kawan saya juga ikut terlibat sedang mengonsep beberapa acara video ya. Ya ke depan Dami akan kami buat dan mungkin kami akan coba bangun itu. Semoga itu bisa membuat
video mojok lebih variatif dan lebih disukai oleh pemirsa. Tapi capaian YouTube dan podcast ini pun sudah sangat bagus sebetulnya. Nah, tapi kami nggak boleh berhenti di situ, terutama Ali dalam hal ini. Ya kita lihat sajalah. Karena ke depan ya kita percaya bahwa video itu ya dunia yang tidak boleh ditinggalkan. Yeah. Ya betul kan dia? Benar. Ya. Oke. Oh ya, kalau di tulisan apa itu mojok kan paling dari imajinasi yang kami gambarkan itu mungkin hanya tinggal 1 strip, 2 strip lah. Sudah mendekati yang ideal gitu. UGC-nya, kontennya, tulisan konten-kontennya, persebarannya, penulisnya, jumlah penulisnya itu ya tinggal 1-2 strip lagi. Itu akan sampai kepada tahap ideal gitu yang kami bayangkan gitu. Kalau video masih banyak tantangannya juga, semoga dengan adanya Janu Kru baru ini bisa melakukan kontribusi yang lebih besar lagi. Oke, hari sudah maghrib dan terima kasih Li, sukses selalu ya. Siap Mas. Luar biasa. Sampai ketemu lagi.